Modern design. Dalam merancang pembelajaran blended learning, ini harus diterapkan secara tegas dan jelas. Artinya, desainer pembelajaran ini harus dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk memanfaatkan strategi, teknik, dan memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi ini harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Artinya, desain pembelajaran ini harus memahami dan mampu untuk memiliki perubahan yang inovatif dari cara belajar mengajar maupun dalam melakukan evaluasi. Penelitian terbaru tentang alat, teknik, maupun teknologi instruksional ini dapat memajukan profesi. Tetapi hasil interpretasinya secara umum ini memunculkan gagasan-gagasan lain di baliknya, yakni seperti bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran tersebut dengan lebih bermakna yang menghubungkan adanya konsep blended learning. Oleh karena itu, terdapat 3 kategori atau 3 konsep yang dapat menghasilkan pembelajaran blended learning ini menjadi lebih bermakna. Ketiga, konsep tersebut terdiri dari strategi instruksional, kemudian juga ada teknik instruksional, dan yang terakhir adalah teknologi instruksional. Yang pertama yakni ada strategi instruksional, di mana strategi tersebut terkait dengan apa yang harus digunakan untuk membantu peserta didik ini dapat mencapai tingkat penguasaan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Nah, strategi instruksional ini juga harus didasarkan pada karakteristik dari peserta didik maupun dari isi konten materinya. Contohnya apa sih dari strategi instruksional? Misalnya ini seperti task based learning, game based learning, problem based learning, kemudian juga project based learning, ada juga inquiry based learning, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua ini adalah teknik instruksional, di mana guru ataupun pendidik ini dapat memilih dan menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran blended learning. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya seperti simulasi, metode ceramah maupun diskusi, kemudian juga ada studi kasus, gamifikasi, lingkungan belajar yang difasilitasi atau learning environment, simulasi, belajar kelompok, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini adalah teknologi instruksional. Ini berkaitan dengan alat apa yang harus digunakan dalam metode pembelajaran blended learning. Misalnya adalah metode pembelajaran ceramah. Nah, dapat digunakan kan di dalam kelas yang konvensional atau tradisional, ataupun juga dapat digunakan dalam virtual melalui video atau bahkan menggunakan podcast sebagai teknologinya. Nah, pemilihan teknologi akan ditentukan sebagian besar ini sebagai persyaratan dari penilaian dan evaluasi. Nah, hal ini juga tentunya dipengaruhi di mana guru berada saat mereka menerapkan keterampilan tersebut untuk memastikan bahwa pembelajaran yang terjadi ini dapat dilakukan dalam cara yang paling autentik. Selanjutnya ada learning landscape. Dalam menyusun metode pembelajaran blended learning, pendidik ataupun desain instruksional ini perlu mengetahui profil atau karakteristik pelajar. Setiap profil dari pelajar ini biasanya terdiri dari latar belakang pelajar, kemudian juga pendidikan, pengalaman, usia, dan lain sebagainya. Nah, semakin baik desainer instruksional ini mengetahui profil dari pelajar itu, maka juga akan lebih baik terhadap perancangan pembelajaran blended learning. Nah, hal yang pertama yang dilakukan dalam mulai merancangnya pembelajaran blended learning ini harus diawali dengan menganalisis kebutuhan dari peserta didik. Nah, sebelum menganalisis kebutuhan peserta didik ini, terdapat 5 fase yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yakni ada kebutuhan organisasi, kebutuhan kinerja, kebutuhan peserta didik atau kebutuhan pelajar, kemudian juga yang keempat ada solusi potensial, dan yang terakhir yakni ada temuan dan rekomendasi.